Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurina Karim. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah ilmu kalam yang berjudul Perkembangan ilmu kalam di era modern. Ilmu kalam modern hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman dengan pendekatan rasional dan tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ilmu kalam membantu umat Islam memahami dan mempertahankan akidah di era modern. Ilmu kalam modern adalah upaya rekonstruksi, rasionalisasi, dan kontekstualisasi teologi Islam klasik agar mampu merespon tantangan peradaban modern seperti kemajuan sains, hak asasi manusia, dan perubahan tantangan sosial politik. Dalil pendukung itu ada pada Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Latar belakang munculnya kalam modern ini yaitu liberalisasi global, di mana masyarakat dunia diajak meninggalkan agama. Beberapa faktor yang mempengaruhi itu yaitu perkembangan ilmu kalam modern. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengaruh pemikiran barat. Ketiga, muncul paham materialisme dan sekularisme. Keempat, tantangan terhadap ajaran Islam di era globalisasi. Dan kelima adalah kebutuhan umat Islam terhadap pemikiran yang rasional dan relevan. Ciri-ciri ilmu kalam yang modern itu, secara metodologis ilmu kalam modern memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari ilmu kalam yang klasik. Yang pertama itu ada rasionalisme sampai kritis yang memberikan kedudukan yang sangat tinggi pada akal murni, seperti sejalan dengan semangat Mu'tazilah untuk memahami teks wahyu yang menolak takhayul. Kedua, praktis dan aplikatif. Teologi itu tidak lagi sekedar perdebatan di atas kertas tentang Tuhan, melainkan diarahkan menjadi etos kerja, semangat kemerdekaan, dan pedoman etika sosial. Yang ketiga ada dialog dan inklusif, yaitu keterbukaan terhadap produk intelektual barat seperti filsafat modern, sosiologi, dan sains, selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Dan keempat ada dekonstruktif, yaitu berani mengkritik dan merombak pemahaman ulama terdahulu yang dianggap sudah tidak relevan dengan semangat zaman, yaitu Zeitgeist. Ciri-ciri ilmu kalam yaitu lebih rasional dan dialogis. Kedua, membahas personal, sosial, dan kemanusiaan. Ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah akan filosofi dan tidak hanya fokus pada perdebatan klasik. Tokoh-tokoh dalam kalam modern ini ada beberapa. Contohnya seperti Syed Ahmad Khan pada 1817 sampai 1896 Masehi. Tokoh ini dari India yang memelopori teologi rasional. Ialah berpendapat bahwa firman Allah atau Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan karya Allah, yaitu hukum alam dan sains. Pemikirannya ini sering disebut sebagai teologi naturalisme. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani, yaitu pada tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Pemikiran dan aktivitas pan-islamisme dari Afghanistan dan Iran melalui dakwah dan tulisannya. Al-Afghani mengkritik taklid buta dan paham fatalisme yang membuat umat Islam tertinggi dari barat.
Ketiga ada Muhammad Abdullah 1849 sampai 1905 Masehi, menekankan penggunaan akal dalam memahami agama, berusaha memudahkan Islam dan modernitas. Muhammad Abdullah ini pemikirannya asal Mesir yang dianggap sebagai bapak teologi Islam modern. Melalui kitabnya yaitu Risalah At-Tauhid, ia mengembalikan peran akal dalam memahami agama, memberantas kejumudan, dan mereformasi sistem pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kita, yaitu perkembangan ilmu kalam di era modern. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.